takutnya nanti kayak suami saya diambilin kain kapan dari masjid. Saya nggak punya duit, anak juga nggak ada yang mikirin. Pagi baru saja terbit, tapi kesibukan sudah dimulai di sebuah kontrakan di Jalan Masjid Nurul Falah, Pondok Ranggon, Cipayu, Jakarta Timur. Nenek Wartini mengisi perutnya dengan makanan seadanya. Nasi putih dengan kecap manis kemasan jadi menunya pagi ini. Sang suami telah meninggal dunia 5 tahun lalu. Dalam kesepiannya, ia tetap berjuang menjemput rezeki menjadi penjual rempeyek. Beruntung hari ini ada keluarganya yang membantu. Keponakannya Nabila yang kebetulan sedang tidak bekerja membantunya menggoreng rempeyek kacang. Rempeyek yang sudah selesai digoreng kemudian dimasukkan ke dalam plastik kecil. Rempeyek ini nantinya akan dijual Rp10.000. Rempeyek yang siap dijajakan ini selanjutnya ditaruh ke dalam plastik besar. Inilah yang menjadi sumber penghasilan Nenek Wartini, mencukupi kebutuhan makan sehari-hari dan juga membayar kontrakan Rp650.000 setiap bulan. Nenek Wartini berangkat ke Jakarta sekitar tahun 1977 mengadu nasib bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia sempat bekerja di daerah Menteng Pulo, Jakarta Selatan hingga akhirnya bertemu pria yang menjadi suaminya lalu pindah ke Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Kakek Robin saat itu bekerja sebagai sopir taksi. Saya kerja jadi pembantu di Jakarta sini. Udah gitu saya dapat jodoh. Saya udah umur 20 tahunan lebih dapat jodoh sama aki-aki itu yang udah meninggal sekarang. Saya ditinggal udah 2 tahun. Menikah puluhan tahun, Nenek Wartini dengan almarhum suami tidak diberikan momongan. Namun ada keponakannya yang kerap membantu. Ya, keduanya yang yatim piatu memang dekat dengan Nenek Wartini yang sudah mengasuhnya sejak kecil. Nenek memang meminta keponakannya sering menemani karena ia kerap kesepian setelah suaminya meninggal. Widan yang baru berusia 5 tahun kadang menemani Nenek Wartini berjualan karena kondisi matanya yang katarak. Widan juga aktif menawarkan dagangan neneknya kepada warga di sekitar daerah Pondok Ranggon. Hari ini Nenek dan Widan berjualan di seputaran halte Cibubur Junction di Jalan Popki Cibubur, Jakarta Timur. Terik matahari membuat langkah Nenek Wartini semakin pelan dan kepayahan. Nenek Wartini berharap keuntungan dari setiap bungkus rempeyek kacang yang terjual. Jika habis, wanita 82 tahun ini bisa mendapatkan keuntungan Rp30.000. Uang ini pun hanya cukup untuk membeli makanan. Kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Namanya orang dagang ya. Sering ketabrak gini dari itu kaca spion sampai ke jengkang gitu. Saya minggir-minggir, nggak taunya kena tangan. Kalau jatuh mah sering, sebelum puasa dia jatuh. Jadi nggak jualan lagi. Membantu ibu yang jualan itu 10.000-an. Ya sangat kasihan, tapi kita 100% nggak bisa membantu, ibarat bahasanya gitu aja. Pertama saya juga iba ya, karena anak kecil ini di jalan sudah berjuang untuk mencari nafkah. Padahal di jalan ini kan kehidupannya keras sekali. Itu yang saya pikirkan, di mana orang tuanya, ibunya di mana, bapaknya di mana, ini ikut neneknya. Padahal nenek sudah tua sekali, harusnya kan seperti kan nenek itu kan harusnya kan di rumah istirahat. Berjualan dengan berjalan kaki pun juga memiliki banyak risiko. Berulang kali nenek sempat tertabrak mobil yang membuatnya kini tidak bisa berjalan jauh. Sakit kaki ini yang bekas keperosok kemarin masih sakit. Udah saya beliin obat, udah minta ke rumah sakit obat. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Di usia tua, Nenek Wartini hanya punya satu keinginan,
menyiapkan kain kafan jika sewaktu-waktu dirinya dipanggil Yang Maha Kuasa. Ia teringat pengalaman sang suami yang tidak punya biaya membeli kain kafan hingga harus diambilkan dari masjid terdekat. Takutnya nanti kayak suami saya diambilin kain kafan dari masjid, nggak punya apa-apa saya. Ya itu tinggal kulkas doang udah dijual-jualin. Ya buat makan sehari-hari. Kartika Bagus, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.